premiumbeat.com. Halo adik-adik, ketemu kembali di video pembelajaran. Untuk kali ini kita coba akan bahas mengenai peluang empirik dan frekuensi harapan. premiumbeat.com. Baiklah, untuk peluang empirik, peluang yang kita pelajari sebelumnya adalah peluang teoritis. Sedangkan peluang empirik itu, empirik atau empiris adalah peluang yang dihitung berdasarkan percobaan. Ini nantinya dari hasil suatu percobaan kita tentukan peluang empirisnya atau peluang empiriknya. Untuk rumus yang kita gunakan adalah rumus peluang. Ya, rumus peluang yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, itu akan kita pergunakan untuk menentukan peluang empirik, yaitu peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS, di mana A itu artinya peluang dari kejadian A. NA itu jumlah terjadinya kejadian A, sedangkan NS jumlah semua kejadian. Atau di video sebelumnya NS itu sama dengan jumlah ruang sampel. Oke, biar lebih paham, untuk selanjutnya kita coba dengan contoh. Contoh yang pertama, sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 10 kali. Maka muncul dari percobaan 10 kali itu, muncul angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Ini sebanyak 10 kali percobaan. Pertanyaannya, berapakah peluang empirik munculnya sisi gambar? Maka untuk menentukan peluang empirik itu, langkah pertama, ya, langkah pertama yang kita selesaikan itu adalah kita tentukan berapa banyak gambar muncul di 10 kali percobaan ini. Munculnya sisi gambar, ya, 1, ini juga 2, 3, 4. Ada 4 gambar yang muncul di percobaan yang 10 kali. Maka N gambar itu ada 4. Ya. Atau banyaknya gambar yang muncul itu ada 4 kali. Maka banyaknya percobaan itu 10 kali. Percobaan itu sebanyak 10 kali. Maka peluang empirik munculnya sisi gambar adalah peluang gambar sama dengan N gambar per NS, atau sama dengan peluang gambar, banyaknya gambar itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 per banyak percobaan itu ada 10, maka 4 per 10 sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2 dan 10 bagi 2 adalah 5, maka peluangnya sebanyak 5. Ya. Jadi menentukan peluang empirik itu juga berkaitan hampir sama dengan menentukan peluang untuk teoritis di video-video sebelumnya. Coba kita bahas dengan contoh yang kedua. Berikut adalah kejadian yang muncul dari melambungkan sebuah dadu. Sebuah dadu dilambungkan, pertama muncul angka 1, selanjutnya muncul angka 3, angka 2, angka 4, 1, 5, 4, 1, 2, ini hasilnya. Pertanyaannya, berapa peluang empirik munculnya mata dadu 3, mata dadu paling sedikit 4, mata dadu prima? Baiklah adik-adik sekalian, kita coba bahas satu persatu ya, biar lebih bisa paham untuk penentuannya. Kita selesaikan. Pertama, biar lebih gampang, ini data hasil percobaan ini kita masukkan ke dalam tabel frekuensi dulu ya. Di dalam mata dadu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat dari hasil percobaan tersebut.
angka 1 ada berapa kali muncul? Dilemparkan. Ya. 1, 2, ini lagi 3, ini lagi 4. Ya, cuma 4 berarti kita isi. Ya, berarti ada 4. Mata dadu 1 4 kali muncul. Frekuensi munculnya mata dadu 1. Sekarang kita cari untuk mata dadu 2. Mata dadu 2 ini 1, 2, 3, 4. Mata dadu 2 juga ada 4. 4 kali muncul ya. Sekarang mata dadu 3. 1. Mata dadu 3. 2. Berarti ada 2. Mata dadu di 3 itu ada 2 kali muncul. Mata dadu 4. 1. Ini 2. Ini lagi 3. Ini lagi 4. 5. Berarti mata dadu 4 itu muncul 5 kali di percobaan tersebut. Sekarang mata dadu 5. Mata dadu 5. 1, 2, 3. Berarti mata dadu 5 ada 3. Mata dadu 6. 1, 2. Berarti ada 2. Ya, sekarang mau kita cari dulu berapa banyak percobaan. Ya, mata dadu 1 ada 4 kali muncul. Mata dadu 2 ada 4, mata dadu 3 ada 2 dan selanjutnya. Maka banyak percobaannya jumlahnya itu kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 20. Berarti dadu tersebut dilemparkan sebanyak 20 kali. Ya, 20 kali percobaan, maka muncul angka-angka ini. Oke, baiklah. Kita masuk yang pertama. Mata dadu 3. Peluang empirik munculnya mata dadu 3. Sekarang kita perhatikan. Mata dadu 3. Ini mata dadu 3. Ada berapa? Berapa kali muncul? 2. Ya. Maka peluang kejadian A itu NA sama per NS. Mata dadu 3 ada 2 dan banyak percobaan ada 20. Maka sama dengan 2 per 20. Jika kita perkecil sama-sama dibagi 2, 1 per 10. Oke, untuk yang B, mata dadu paling sedikit 4. Mata dadu paling sedikit 4. Sekarang pahami dulu mata dadu paling sedikit 4. Jika dikatakan paling sedikit 4, berarti 4 adalah 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Mata dadu paling sedikit 4 adalah 4, 5, 6. Paling sedikit ya. Berarti 4 itu ada 5, 5 ada 3, 6 ada 2. Maka NA-nya ya, NA-nya sama dengan jumlahkan 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Ya. Maka peluangnya sama dengan NA per NS sama seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan NA-nya ada 10, banyak percobaannya ada 20. Maka 10 per 20. Kita perkecil, sama-sama dibagi 10 sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut untuk mata dadu prima yang C ya. Mata dadu prima. Dikatakan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan dia sendiri. Jadi di dalam mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana di sini prima? Kita tentukan dulu yang mana prima, yaitu 2, 3 juga prima, 5. 2, 3, 5. Inilah yang dikatakan prima. Berarti banyaknya NA-nya, berarti tinggal kita jumlahkan. 2 ada berapa? 4. 3 ada berapa? 2. 5 ada berapa? 3. Maka NA-nya kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 9 per 20. Banyaknya sama dengan 9 per 20. Oke.
Contoh yang berikutnya, hasil percobaan pada pelemparan 3 buah uang logam diketahui pada tabel. Tentukan peluang empirik. Ada sisi ketiga uang logam kembar, muncul paling sedikit 2 angka. Sekarang, jika 3 buah uang logam, ini diketahui tabelnya, yang mungkin terjadi kalau 3 buah uang logam dilemparkan, yang mungkin terjadi itu adalah angka-angka. Tiga-tiganya angka. Angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Ini semuanya berbeda. Maka jika 3 uang logam dilemparkan sekaligus, maka banyak ruang sampelnya di sini ada 8. Ya. Sekarang angka dalam pelemparan tersebut, angka kembar, angka itu muncul sebanyak 3 kali. Angka-angka gambar muncul dia sebanyak 2 kali. Angka gambar angka 7, gambar angka-angka 6 kali. Ini 5 kali, 4 kali, 1 kali, dan 2 kali. Maka bisa kita tentukan peluang empiriknya sisi ketiga uang logam kembar dan munculnya paling sedikit 2 angka. Kita selesaikan. Peluang empirik munculnya sisi ketiga uang logam kembar. Jadi di sini ya, yang kembar itu adalah angka-angka ada 3. Satu lagi gambar ada 2. Inilah yang kembar. Ya. Ada 3 dan 2. Maka NA sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Itulah untuk uang logam yang kembar. Banyak percobaan di sini belum ada diketahui, tapi bisa kita tentukan 7 kali kita jumlahkan semuanya. Ya. 3 tambah 2 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 1 tambah 2. Maka kita jumlahkan sama dengan 30. Jumlah percobaannya ada 30. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 30. Karena yang kembar itu ada 5 kali muncul ini 3 kali, sedangkan di sini 2 kali. Oke, sama-sama bagi 5. 1 dibagi 5, 6. Maka sama dengan 1 per 6. Baiklah, kita lanjut yang B. Munculnya paling sedikit 2 angka. Sekarang kita lihat di dalam percobaan ini paling sedikit 2 angka. Kita tentukan yang mana paling sedikit 2 angka. Angka-angka gambar ini juga termasuk. Ya. Ada 3 frekuensinya. Angka-angka gambar paling sedikit 2 angka. Ini ada 2 kali muncul angka. Berarti 2 masuk. Angka gambar angka di sini muncul angka 2 kali, paling sedikit berarti termasuk dia ini di 7. Gambar angka-angkanya ini juga termasuk 6. Sedangkan angka gambar angka tidak termasuk. Kenapa? Karena angka muncul cuma sekali. Ini juga cuma sekali angkanya, ini juga cuma sekali angkanya. Di sini dikatakan muncul paling sedikit 2 angka. Berarti NA-nya jumlahkan 3 tambah 2 tambah 7 tambah 6. Ya, sama dengan 18. Maka peluang A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 18 per 30 sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 adalah 3 dan 30 bagi 6 adalah 5. Maka peluang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah berapa banyak suatu kejadian yang diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Itulah yang dikatakan dengan frekuensi harapan. Jadi harapan muncul ya dari jumlah percobaan tertentu. Rumus dari frekuensi harapan adalah FH sama dengan peluang A kali N. Dengan N ini banyaknya percobaan atau jumlah percobaan, di mana FH sama dengan frekuensi harapan, PA peluang dari kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Oke, biar lebih paham, kita bahas contoh.
3 buah koin dilemparkan sebanyak 200 kali, berarti percobaannya ada sebanyak 200 kali. 3 buah koin uang logam. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi ketiga uang logam kembar. Sama dengan pertanyaan waktu menentukan peluang empirik ya. Kita coba untuk menentukan frekuensi harapannya. 3 uang logam, tentukan dulu ruang sampel. Itu langkah pertama, tentukan dulu ruang sampel. 3 uang logam, ya 3 buah uang logam, ruang sampelnya itu adalah menentukan ruang sampel. Di video-video sebelumnya itu sudah kita bahas. Ada dengan cara pohon faktor, ada dengan cara pasangan berurutan. Ya, saya coba dengan pasangan berurutan. 3 uang logam dilemparkan, maka muncul mungkin angka 33, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan yang terakhir kemungkinan sama-sama gambar. Jadi di sini ini ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel kita hitung. Berarti ada sama dengan 8. Ya. Kita cari yang pertama peluangnya. Frekuensi harapan munculnya sisi ketiga uang logam kembar. Ketiga sisi uang logam kembar. Coba diperhatikan, 3 sisi uang logam kembar itu adalah angka-angka-angka, satu lagi gambar-gambar-gambar. Ada 2, ya, ada 2. Maka NA-nya ada 2. Sedangkan ruang sampelnya ada 8. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 2/8. 2/8 kita perkecil menjadi 1/4. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Maka frekuensi harapan itu rumusnya sama dengan peluang A kali banyaknya percobaan. Sama dengan peluangnya sudah didapat 1/4 kali banyaknya percobaan. Di sini diketahui 20 kali. 200 kali. Maka kita kalikan dengan 200. 200 bagi 4 sama dengan 50 kali. Oke, pertanyaan yang kedua. Munculnya paling sedikit 2 angka. Sama, kita tentukan paling sedikit 2 angka, berarti angka-angka juga termasuk. Paling sedikit 2 angka di sini ada 2. Ini juga termasuk. Ini juga termasuk, ada 4. Ini tidak termasuk karena cuma 1 angka dan yang lainnya ada 4. Maka NA-nya sama dengan 4. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 4/8. Ruang sampelnya banyaknya ini sama dengan 8. Kita perkecil sama dengan 1/2. Maka frekuensi harapannya sama dengan peluang kejadian A kali N sama dengan 1/2 kali 200, di mana banyak percobaannya adalah 200. Sama dengan 100 kali. Inilah menentukan frekuensi harapan. Coba kita bahas kembali dengan contoh yang berikutnya. Sebuah dadu dilemparkan 100 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi bilangan ganjil. Oke, adik sekalian. Di sini dikatakan sebuah dadu ya. Tentukan dulu ruang sampel. Jika dia sebuah dadu, ruang sampelnya adalah angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampelnya ada 6. Ya. Maka peluang frekuensi harapan munculnya sisi bilangan ganjil. Dari sini, ruang sampel ini bilangan ganjil di sini yang mana? Yaitu 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, 5. Berarti banyaknya bilangan ganjil itu ada 3. Maka peluang bilangan ganjil itu sama dengan NA per NS, yaitu sama dengan 3/6. Ya, kita perkecil sama dengan 1/2. Jadi frekuensi harapannya adalah frekuensi harapan sama dengan PA kali N. Peluang kejadian A-nya, ini tadi dulu kita peroleh, yaitu 1/2. Diganti 1/2 kali N itu banyak percobaan, yaitu 100 kali. Tinggal kita kalikan dengan 100 sama dengan 100 bagi 2 adalah 50. Inilah
untuk menentukan frekuensi harapan dari suatu percobaan. Silakan berlatih biar mematangkan kemampuan-kemampuan dalam penyelesaian soal yang berkaitan dengan peluang.